Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PGSDA 7 yang beranggotakan Ahmad Daniel Saifuddin, Dwi Arfi Arianto, dan Aditya Wima Purnawan. Dan di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pengertian pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Inilah istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum mempunyai makna yang cukup luas. Menurut Sukmadinata, pengembangan kurikulum bisa berarti penyusun kurikulum yang sama sekali baru, bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Bisa juga kurikulum ialah perencanaan kesempatan belajar yang ditunjukkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Pendekatan lebih menekankan pada usaha dan penerapan langkah-langkah atau cara kerja dengan menerapkan suatu strategi dan beberapa metode yang tepat, yang dijalankan sesuai dengan langkah-langkah yang sistematik untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik. Pengembangan kurikulum di dalamnya mencakup ceramah, permainan, simulasi, tanya jawab, video drama, dan lain-lain. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Keadaan masyarakat yang sekarang terus-menerus berubah dan berkembang menyebabkan munculnya masalah atau kebutuhan baru yang dihadapi siswa, seperti dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, perubahan isi kurikulum perlu disesuaikan. Dengan demikian, beberapa pengembangan kurikulum dapat dipilih. Ada 7 pengembangan kurikulum. 1. Pendekatan bidang studi. 2. Pendekatan interdisipliner. 3. Pendekatan rekonstruksi. 4. Pendekatan humanistik. 5. Pendekatan pertanggungjawaban. 6. Pendekatan pembangunan sosial. Dan 7. Pendekatan teknologi. 1. Pendekatan bidang studi. Pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum, misalnya matematika, sains, sejarah, geografi, IPA, IPS seperti yang didapati di dalam sistem pendidikan sekarang di semua sekolah dan universitas. 2. Pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini dibagi pada 3 bentuk, yaitu bentuk profile, bentuk kurikulum inti, bentuk kurikulum fusi. 3. Pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum ini berorientasi pada masalah yang sangat mendesak yang dihadapi oleh suatu masyarakat, seperti lenturnya karakter bangsa, kemiskinan, kesehatan, pemberantasan buta huruf, dampak buruk dari kemajuan teknologi, perang dan damai, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan lain-lain. 4. Pendekatan humanistik. Kurikulum ini berpusat pada siswa atau student center dan mengutamakan pengembangan afektif,
sikap siswa sebagai prasyarat dan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Para pendidik humanistik yakin bahwa kesejahteraan mental harus menjadi sentral dalam kurikulum. Selanjutnya, siswa diikut sertakan dalam pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan peraturan sekolah. Mereka diperbolehkan memilih kegiatan belajar serta bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan bersama. 5. Pendekatan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban lembaga pendidikan tentang pelaksanaan tugas pada masyarakat adalah suatu kewajiban. Dalam manajemen pendekatan ini disebut dengan manajemen ilmiah, yaitu menetapkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Tiap pekerja bertanggung jawab atas penyelesaian tugas itu. 6. Pendekatan pembangunan sosial. Pendidikan kewarganegaraan. Isi kurikulum ini berorientasi pada sistem politik negara yang menentukan peranan, hak, dan kewajiban tiap warga negara. Dengan pendidikan, siswa memilih. Yang ketujuh, pendekatan teknologi. Perkembangan iptek pada abad 21 sekarang ini berimplikasi pada proses dan pola pengembangan kurikulum dan program pembelajaran yang didesain oleh praktisi pendidikan. Memang pada awal pengembangan ini, teknologi sederhana para guru khususnya menerapkan dan menggunakan kapur dan papan tulis yang pada dasarnya masih bersifat sangat sederhana. Dan sekarang ini dunia teknologi sangat berkembang pesat seperti audio dan video kaset, OHP, film slide, komputer, dan lain-lain. Stop penyebaran COVID-19, don't climbing, jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.